Ya sudah. Masuk. Masuk. Ya, ya. Oke. Suara dari luar masuk enggak, Pak? Saya, Pak. Masuk sidik gak apa-apa, santai. Oke, pun. Oke. Biasa pakai handsfree. Ora wis kanggo iki wae aku ngumi gede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Imron. Lagi sibuk apa Pak Andre? Ini tadi habis sholat maghrib, terus ini sedang ya santai lah Pak. Belum, santai. Ya, belum megang pekerjaan ini. Oh, banyak pekerjaan. Oke, kita akan mengadakan coaching sebentar. Jadi coaching itu adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelas, menemukan langkah terbaik dan proses sumber daya yang diperlukan. Apakah Pak Andre siap? Siap Pak Imron. Kalau diukur kesiapan di antara skala 1 sampai 10, Pak Andre di skala berapa? Saat ini saya sedang di angka 8 lah Pak. Oh, angka 8. Apakah itu cukup? Saya pikir untuk saat ini cukup, tapi belum maksimal. Kira-kira di angka berapa Pak Andre kepingin mencapai itu? Ya, kalau di kondisi normal dan fokus, saya minimal 9 ya Pak. Oh, minimal 9. Oke. Jadi selama sesi coaching saya akan mendukung dan mendengarkan Pak Andre serta bertanya. Saya juga berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Pak Andre. Apakah oke dan berkenan? Senang sekali Pak, karena Pak Imron sudah berkenan untuk mendengarkan permasalahan saya. Pak Imron juga sudah meluangkan waktu secara sepenuhnya untuk saya. Di sesi akhir coaching ini apa tujuan yang ingin dicapai Pak Andre? Sebenarnya yang ingin saya capai adalah saya ingin supaya di waktu ini saya bisa menambah energi positif dalam diri saya sehingga saya bisa ke kondisi fokus prima sehingga saya bisa mencapai angka 9 yang tadi di awal saya sampaikan ke panjenengan. Jadi kepengen energi positif yang prima sehingga bisa mencapai angka 9 tadi ya Pak Andre? Ya. Apa kira-kira ukuran keberhasilan menurut Pak Andre yang tadi untuk mencapai angka 9 itu? Ukuran keberhasilannya saya memiliki motivasi yang muncul dari dalam diri saya untuk lebih bersemangat mengerjakan tugas-tugas saya, untuk lebih bersemangat menyelesaikan deadline ataupun kegiatan-kegiatan yang mungkin saat ini masih dalam proses belum saya selesaikan. Oke. Dari yang disampaikan Pak Andre tadi, apa yang akan dilakukan Pak Andre setelah tujuan tadi tercapai? Yang akan saya lakukan, saya akan mencoba untuk konsisten dan saya akan mencari kunci supaya saya itu selalu bisa dalam kondisi prima, bisa selalu fokus dan tetap bisa berkomitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Oke. Dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas tadi sehingga Pak Andre bisa mencapai angka 9, kira-kira apa strategi yang akan dilakukan oleh Pak Andre? Nah, itu Pak, tentunya strategi yang sedang saya pikirkan beberapa waktu yang lalu sih sebenarnya, dan saat ini juga sudah masih proses. Saya mencoba untuk menuliskan atau ngelis ya, tugas-tugas apa saja yang harus saya selesaikan, gitu. Dan kemudian saya buat skala prioritas mana dulu yang harus segera saya kerjakan. Oh gitu. Jadi strateginya membuat skala prioritas kemudian mencari
strategi yang lain itu ya Pak ya. Gitu. Bagaimana situasinya Pak Andre saat ini terhadap hal-hal yang tadi? Situasinya saat ini itu sebenarnya ya mungkin juga dialami oleh Pak Imron ya. Iya. Nah mungkin dengan kita semakin banyak, dengan kita semakin memiliki tanggung jawab yang besar, otomatis tugas-tugas kita pun juga semakin banyak. Kira-kira apa penyebabnya itu Pak? Penyebabnya ya karena tugas, karena ini apa posisi kita, karena tanggung jawab kita, dan akhirnya kita mendapat tugas itu gitu Pak. Penyebabnya kan itu. Terus terang saja saat ini kan di posisi saya saat ini kan juga saya berperan di dalam apa itu yang saat ini saya jenjang jabatannya saat ini saya duduki itu kan, otomatis saya juga punya tugas-tugas di dalamnya. Di samping itu saya juga mungkin ada terlibat dengan kegiatan-kegiatan lain yang masih di dalam lingkup pendidikan, tetapi kan juga itu akhirnya saya mendapat tanggung jawab lagi juga kan. Dari tanggung jawab itu akhirnya kan saya memiliki tugas yang harus saya selesaikan. Kira-kira dampaknya seperti apa kalau tadi penyebabnya bisa dicari solusinya Pak? Ya dampaknya kalau saya rasakan dan saya lakukan itu waktu itu begitu sangat singkat dan begitu padat gitu Pak. Saya harus mengerjakan ini, kemudian lagi yang lain lagi dan seterusnya, sehingga seakan-akan waktu 24 jam itu bagi saya itu sudah penuh untuk kegiatan saya. Dampaknya itu. Dampaknya karena waktunya dianggap singkat, pekerjaannya padat sekali sehingga satu hari itu dikira tidak 24 jam gitu ya? ya meskipun demikian tapi saya masih berpikiran waras dan normal Pak. Artinya kalau memang saya sudah merasa lelah, ngantuk, saya tidur Pak. Oh tidur ya? Itu terkadang ya. Tapi itulah justru kadang itu akhirnya target atau deadline yang harusnya saya selesaikan akhirnya ya tertunda. Ya, karena saya lebih merasa kekuatan yang saya miliki, daya tahan tubuh saya itu segitu sehingga saya memang lebih mementingkan kesehatan saya Pak. Dari solusi tadi kan Pak Andre menyampaikan ada solusi membuat pemetaan, membuat kerangka prioritas. Kira-kira apakah Pak Andre memahami sepenuhnya terkait solusi yang tadi disampaikan? Kalau memahami sebenarnya saya paham Pak. Ya. Memang karena sudah saya lakukan ya tugas-tugas apa saja yang harus saya lakukan, kemudian mana dulu yang harus saya selesaikan itu sudah saya lakukan, gitu kan. Hanya saja memang ada kendalanya terkadang ya itu tadi skala prioritas yang harus saya selesaikan itu kadang-kadang akhirnya tidak bisa tercapai dalam waktu yang sudah saya tentukan. Kira-kira apa kunci sukses solusi menurut Pak Andre? Kunci sukses untuk supaya bisa sih sebenarnya komitmen Pak. Di samping komitmen juga mungkin saya harus tidak boleh terlalu memanjakan apa itu diri saya. Tapi ya konsekuensinya karena memang saya sendiri yang merasakan terkadang badan saya yang akhirnya harus mengalah. Saya tadi mendengar satu terkait dengan komitmen, kedua terkait dengan skala prioritas, ketiga tadi waktunya terasa singkat dan kegiatan yang padat gitu kan.
apakah itu sesuatu yang penting menurut Pak Andre? Penting sekali. Justru malah kalau saya tidak memiliki cara menuliskan kegiatan apa saja yang harus saya lakukan atau tugas-tugas apa yang harus saya lakukan, kemudian saya buat skala prioritas. Iya. Kemudian saya nggak memiliki komitmen, justru malah nggak akan melaksana semua tugas itu. Ya kalau saya nggak memetakan atau nggak menuliskan apa saja tugas saya kan akhirnya apa yang saya lakukan kan nggak fokus, Pak. Oh gitu ya. Iya. Apa hubungan sebab akibat yang Pak Andre tadi sampaikan sehingga Pak Andre memilih strategi itu? Komitmen, skala prioritas, kemudian karena waktunya yang singkat, itu kan. Hubungan sebab akibatnya seperti apa yang kenapa Pak Andre memilih itu? Hubungan sebab akibatnya ya saya di sini saat ini di posisi saya sekarang memiliki tanggung jawab yang besar sehingga mengakibatkan memiliki tugas-tugas yang lebih banyak daripada yang biasanya kan gitu kan ya. Ya. Nah itulah sebabnya mengapa saya harus menuliskan tugas-tugas apa saja yang harus saya lakukan dan mana yang harus saya lebih dulu saya selesaikan. Itu berarti saya akibatnya. Berarti itu artinya Pak Andre membuat tugas-tugas secara rigid, membuat skala prioritas itu hubungannya dengan bagaimana Pak Andre bisa lebih berkomitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas itu berarti ya? Iya, betul. Seperti itu. Apa cara berpikir yang dibiasakan Pak Andre terkait dengan hal-hal tadi? Ya, cara saya berpikir saya simpel saja sih Pak, karena kalau saya memang saya itu ya bagaimana caranya tugas saya terselesaikan, tapi juga tidak terlalu membebani pikiran dan tubuh saya atau kesehatan saya, sehingga pola pikir yang saya terapkan adalah apa yang harus saya lakukan besok itulah yang saya kerjakan dulu gitu. Apa yang menjadi target atau deadline atau apa yang menjadi kegiatan saya besok ya itu dulu yang saya selesaikan malam ini. Itu pola pikir saya sebenarnya. Karena kalau saya berpikir terlalu jauh, misalnya target yang pertama skala prioritas yang besok harus saya selesaikan, kemudian saya langsung berusaha atau mencoba untuk memaksakan diri saya untuk melakukan pekerjaan yang berikutnya yang itu masih besoknya lagi, otomatis saya akan terforsir tenaga saya dan pikiran saya. Itu yang saya ingin ambil juga tengah-tengahnya, Pak. Iya. Sampai itu masih memikirkan waktu untuk keluarga juga, Pak. Iya. Nah, betul gitu. Keluarga itu kan penting. Jadi keluarga, kemudian pekerjaan dan kegiatan itu kan harus seimbang gitu kan. Iya, Pak. Dari yang tadi sampaikan Pak Andre, perasaan apa yang diperlukan untuk mendukung langkah menuju tujuan nih tadi? Yang pertama memang komitmen itu, Pak. Komitmen ya. Komitmen yang kembali lagi yang di awal saya sampaikan tadi, komitmen. Ya. Yang kedua itu sebenarnya adalah ya memang kita nggak boleh manja dengan kondisi kita gitu ya. Oh gitu ya. Ya memang kita harus sedikit memaksakan diri kita, karena kalau dituruti kadang-kadang itu kalau saya merasakan memang diri kita itu condong mengajak kita itu supaya tidak terlalu maksa dia. Tubuh kita itu kadang-kadang kalau dibiasakan tidak dipaksa sedikit, nah, itu juga karena sudah diatur seperti itu, akhirnya nanti mulainya malah susah lagi. Oh gitu. Apakah Pak Andre mampu untuk mengaksesnya tadi, mengakses komitmen, kemudian tidak boleh manja. Kira-kira apakah Pak Andre mampu untuk mengaksesnya? Nah ini
sebenarnya kalau dalam posisi saya saat ini, Ya. itu saya itu merasakan saya adalah manajer bagi diri saya sendiri. Oh gitu. Iya. Kalau dulu pada saat saya posisi sebelum ini, itu saya manajer bagi banyak orang. Iya. Sehingga saya komitmen dari diri saya untuk diri saya sendiri itu juga disupport oleh komitmen saya kepada orang lain. Support komitmen saya kepada teman-teman guru, kepada wali murid, kepada orang tua, kemudian kepada anak-anak terutama. Sehingga komitmen saya itu saya rasakan yang dulu lebih kuat. Untuk saat ini komitmen saya karena saya manajer bagi diri saya sendiri. Iya. Saya nggak memiliki komitmen kepada orang lain. Maka terkadang itulah yang saya butuh motivasi internal yang lebih kuat dari diri saya sendiri. Gitu. Bagaimana bentuk aktivitasnya atau alat atau bahan atau caranya untuk memperkuat komitmen dan motivasi intrinsik tadi? Ya, saya pikir saya sudah menemukan kuncinya itu ketika ada kata kunci kolaborasi, Pak. Kolaborasi ya. Dimana di kolaborasi itu kan nanti ada juga komitmen saya kepada orang lain. Contoh katakanlah misalnya ketika besok saya itu punya jadwal untuk melakukan monef, monitoring evaluasi di suatu kegiatan misalnya. Otomatis kan saya selain harus komitmen pada diri saya sendiri, saya juga didukung oleh komitmen kepada orang lain. Bagaimana besok saya melakukan monef itu yang maksimal, yang optimal sehingga bisa bermanfaat bagi mereka gitu kan. Mereka saya dapat ilmu, mereka juga dapat ilmu, seperti itu kan. Nah, dari seperti itulah sebenarnya komitmen itu akan menguat kalau menurut saya. Kuncinya di situ sebenarnya. Oh gitu. Selain komitmen dan tadi motivasi intrinsik, apa perubahan yang perlu dilakukan agar tujuannya tercapai dengan lebih cepat selain komitmen kemudian motivasi itu? Ya. Apa ya Pak ya? Ya ini kalau mungkin saat ini yang saya pikirkan itu sih Pak. Kalau mungkin dari Pak Imron ada yang ingin yang bisa membantu saya untuk meningkatkan meningkatkan komitmen saya, ya nanti saya minta sarannya. Kira-kira tantangan apa lagi yang dilihat oleh Pak Andre untuk mencapai tujuan tadi? Untuk mencapai tujuan tadi yang saya tetap harus stabil atau fokus di angka 9 dalam melaksanakan tugas-tugas saya, dalam menjalankan tanggung jawab saya saat ini. Ya sebenarnya saya harus punya target. Ya tapi tetap target itu saya anggap juga sebenarnya bisa saya bagi sih. Target yang jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Yang saya maksud gini, kalau yang jangka pendek ya sesuai dengan tugas-tugas saya yang sudah saya tuliskan, saya petakan tadi, kemudian saya buat menurut saya yang jangka pendek itu. Tapi saya sebenarnya memikirkan bagaimana saya supaya tetap bisa mencapai itu kan saya harus punya tujuan. Artinya saya harus punya visi gitu kan. Nah, kalau tugas-tugas dalam kurun waktu dekat itu kan sebenarnya kegiatan-kegiatan dalam rangka nanti yang bisa mendukung tujuan atau visi saya yang utama. Goals-nya kan saya harus punya gitu. Kegiatan-kegiatan saya pun meskipun berbagai macam kegiatan tetap nanti saya harus punya tujuan utama. Yang saya pikir itulah sehingga saya bisa tetap konsisten menjaga komitmen saya fokus saya di angka 9. Oh gitu.
Apa suasana yang diperlukan untuk mencapai tujuan angka 9 tadi? Suasana atau ya perasaan suasana dari dalam diri, suasana yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu apa? Ya, suasana yang saya butuhkan sebenarnya adalah sehat yang pertama, Pak ya, atau suasana Sehat ya. sehat itu Nomor saya satu. pikir adalah yang membuat sehat itu yang pertama adalah pikiran ya, mindset Ya, ya. kemudian juga pola hidup kita gitu kan. Ya. Hingga suasana yang mendukung itu semua kelihatannya yaitu pola pikir kita dan gaya hidup kita serta ya pola pikir itu terutama adalah menciptakan pikiran yang selalu senang, gembira, bahagia. Saya pikir itu, Pak. Karena kalau kita melakukan sesuatu itu dengan sedih, terpaksa atau dengan apa itu marah, itu malah menguras tenaga. Sudah pernah merasakan itu kan, akhirnya juga malah mengganggu kesehatan kita. Kalau digambarkan dalam bentuk metafora atau perumpamaan, kira-kira apa metafora atau perumpamaan ketika Pak Andre berada di suasana seperti ini? Umpamaannya, Pak? Ya. Di suasana seperti apa ini maksudnya, Pak? Ya, suasana ketika Pak Andre tadi sehat, kemudian sehingga bisa berkomitmen, itu kan? Ya, saya membayangkan yang terlintas sekilas ya di pikiran saya itu saya sedang berada di kolam renang. Ya. Kemudian saya bermain-main air di sana bersama dengan teman-teman, dengan keluarga, senang bersama lah ibaratnya gitu. Tapi kita juga Mas di sana kan bisa berolahraga sehingga badan kita sehat. Gitu. Gitu. Saya menggambarkan seperti itu. Oke. Kalau tadi dari langkah-langkah tahapan strategi yang disampaikan Pak Andre tadi kan ada kolaborasi, kemudian komitmen, kemudian motivasi gitu kan. Bagaimana Pak Andre untuk mengevaluasi atau memonitornya agar itu semuanya bisa berjalan? Saat ini saya masih menggunakan daftar kegiatan yang saya petakan tadi. Nah, itu selesai saya checklist, saya checklist itu yang saat ini yang untuk mengevaluasi apa yang sudah saya capai. Baru sebatas itu, Pak. Di antara langkah-langkah itu apa yang dapat dilakukan untuk mempermudahnya atau mempercepatnya? Untuk mempercepatnya ya tergantung saya. Kalau saya sudah buat memetakan tugas-tugas saya, kemudian skala prioritas mana yang harus saya kerjakan, semakin cepat saya menyelesaikan skala prioritas itu, kemudian menuju ke kegiatan berikutnya, ya otomatis semakin cepat tugas saya selesai. Gitu. Dari langkah-langkah dan strategi tadi, gitu. Mana kira-kira langkah yang menurut Pak Andre yakin untuk dilakukan? Saat ini yang saya pikirkan yang strategi yang pertama saya membuat saya memetakan kegiatan atau tugas-tugas yang harus saya lakukan itu efektif saya pikir Pak. Kemudian saya membuat skala prioritas mana dulu yang harus saya kerjakan itu juga efektif. Hanya yang perlu saya tingkatkan itu adalah memang kolaborasi dan komitmen. Kolaborasi itu dan komitmen. Ya, itu dua hal yang harus saya bangun diri saya sendiri bersama dengan orang lain, tetapi dalam hal ini saya yang harus lebih banyak berperan. Dan saya juga harus yang mengelola mindset saya kan, memanage mindset saya supaya saya dalam kondisi waktu itu ketika saya di kedudukan yang sebelum ini, sehingga ketika saya memiliki komitmen, motivasi intrinsik saya didukung oleh komitmen saya kepada orang lain. Iya. Itu yang saya ingin tingkatkan. Jadi itu kan akhirnya tercipta kolaborasi. Dan saya harus banyak ini, berarti harus banyak
menciptakan ruang-ruang kolaborasi. Dimana ketika saya lebih banyak berkolaborasi dengan orang lain, kan, otomatis saya memiliki komitmen yang lebih kepada orang lain. Dari langkah-langkah dan strategi tadi, mana yang Pak Andre sukai untuk bersemangat menjalankannya? Yang saya sukai untuk bersemangat sebenarnya bukan yang saya memetakan tugas, saya membereskan prioritas, tapi saya itu sebenarnya lebih bersemangat ketika saya berkolaborasi, kemudian saya memiliki komitmen lain. Itu sebenarnya yang lebih saya sukai. Karena saya rasakan justru malah itulah yang memicu memicu etos kerja saya, meningkatkan adrenalin saya untuk lebih berinovasi, berkreasi, karena saya berpikir bagaimana lebih bermanfaat untuk orang lain. Dari langkah-langkah dan strategi tadi, ketika Pak Andre sudah berhasil menjalankannya, apa hadiah yang ingin diberikan Pak Andre kepada diri Pak Andre? Saya berterima kasih, tetapi tidak dengan memanjakan diri saya. Berterima kasih kepada diri saya itu berarti saya akan lebih menghargai diri saya. Oh gitu. Supaya diri saya itu bisa lebih merasa bahagia, sehingga lebih meningkatkan imun dan kesehatan saya. Oh gitu. Agar komitmen, kolaborasi, dan tadi langkah-langkah tadi, apa bentuk remindernya agar Pak Andre bisa menjalankan dengan konsisten? Pengingatnya, ya pengingat. Deadline sih. Harus diberi deadline. Saat ini masih belum tercipta sebuah motivasi intrinsik yang kuat di dalam diri saya kecuali deadline. Dan mungkin reminder yang lain adalah, oh ya, saya, dan ini tapi masih abstrak kalau menurut saya. Gitu. Ketika saya mengatakan, oh ya, saya punya tanggung jawab pada orang lain. Oh ya, saya punya tugas untuk lebih bermanfaat kepada orang lain. Ini masih abstrak, tetapi sebenarnya juga reminder sangat berperan untuk reminder saya sebagai reminding bagi tubuh saya untuk melakukan sesuatu karena saya punya tanggung jawab pada orang lain. Dari tadi yang disampaikan oleh Pak Andre tadi gitu kan, dari mulai langkah-langkah kemudian strategi, bahkan Pak Andre menyampaikan akan memberikan rasa terima kasih pada diri sendiri gitu kan. Bagaimana Pak Andre melihat tujuan yang disampaikan tadi dilihat dari sekarang? Ya, kembali lagi Pak, ini kan saya masih dalam kondisi 8 ya. Belum 9. Saya ingin dengan apa yang sudah saya sampaikan lagi, ketika saya melakukan refleksi, atau ketika saya sedang merenung atau muhasabah diri, itu bisa memotivasi diri saya, sehingga saya harus segera untuk melakukan sesuatu yang bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Sumber daya apa yang diperlukan untuk menunjang yang barusan disampaikan Pak Andre? Sumber daya yang saya perlukan sebenarnya kolaborasi, Pak. Jadi sumber daya dengan misalnya seperti ketika saya kerjasama dengan Pak Imron, dengan teman-teman yang lain, itulah sebenarnya sumber daya yang saya perlukan. Wadah-wadah seperti itulah yang sebenarnya saya butuhkan untuk tetap menjaga konsisten dan komitmen saya, sehingga saya tetap bisa fokus di angka 9. Nah kalau enggak, saat ini saya karena sebagai manajer bagi diri saya sendiri, sehingga apa yang saya lakukan itu targetnya, kemudian apalagi ya mungkin ya
kegiatan saya itu ya saya sendiri yang ngatur. Ya. Misalnya ya katakanlah besok saya sudah punya jadwal Ya. Untuk melakukan monitoring. Ya. Kalaupun misalnya saya nggak melakukan monitoring itu besok, saya berdiam diri di kantor. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang melarang. Iya. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang marahin, tidak ada yang memuji. Oke. Oke, Pak Andre. Kesimpulan apa yang dapat diambil dari sesi coaching singkat kita malam ini? Ya, simpulannya saat ini ketika saya berada di posisi ini sebagai manajer bagi diri saya sendiri, saya harus memiliki komitmen yang kuat, motivasi intrinsik yang kuat dalam diri saya untuk bisa tetap fokus sesuai dengan program yang sudah saya susun, saya buat, ya. Dan untuk itu hanya satu kuncinya, yaitu komitmen diri dan kolaborasi. Karena dengan kolaborasi itu bisa juga untuk meningkatkan komitmen saya dengan orang lain. Oke, terima kasih sudah cukuplah kita coaching ini. Semoga hasil coaching nanti bisa bermanfaat untuk Pak Andre juga kita semuanya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa Pak Andre. Terima kasih Pak Imran atas kesempatan ini dan atas waktu yang diberikan oleh Pak Imran.